Selamat datang di panduan untuk menyusun prompt, teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengaplikasikan bagaimana penyusunan prompt ini digunakan di ChatGPT yang sesuai dengan rumus penggunaan prompt AI, tapi tentunya juga sesuai dengan etika akademik dan contoh yang baik digunakan supaya hasil prompt ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena yang diharapkan adalah prompt ini sesuai dengan apa yang kita inginkan, berarti kita harus melatih dulu ChatGPT supaya bisa pintar atau sama seperti apa yang kita mau, ya. Namun yang harus diperhatikan adalah sebelum kita menyusun prompt, kita juga harus memperhatikan batasan dan etika penggunaan AI-nya. Yang pertama itu prinsip transparansi dan atribusi, yang dimana karena memang AI ini tidak punya copyright ataupun tidak punya royalty, jadi kita harus berhati-hati untuk tidak melakukan copy paste, karena AI ini bisa kemungkinan juga menghasilkan halusinasi. Nah, jadi jangan mengcopy paste hasil AI. Maka daripada itu saya akan jelaskan bagaimana cara promptnya supaya tidak bisa menghasilkan paragraf yang langsung bisa di copy paste, tapi prompt ini akan mendukung self-regulated learning teman-teman dalam menyusun tesis. Yang kedua, prinsip keberlanjutan pembelajaran. Karena AI tidak bisa menggantikan proses kognitif esensial dalam pembelajaran, jadi kita harus memfokuskan bagaimana konteks ataupun ide-ide itu berasal dari kita. Jadi yang harus kita tingkatkan adalah bagaimana kita bisa tetap mempertahankan literasi atau kecerdasan kita dalam urusan konteksnya ataupun dalam urusan pemahaman tesis itu sendiri, yang dimana kita harus menjadi human center di sini, yang sudah dijelaskan oleh buku panduan juga, bahwa prompt di sini, posisi AI di sini bukan sebagai pengganti berpikir, tapi teman untuk berpikir. Yang ketiga, kita juga harus bertanggung jawab untuk keakuratan, keaslian, dan kualitas akhir pada tesis, yang dimana kita tidak bisa copy paste, tidak bisa langsung menggunakan AI sebagai pengganti berpikir gitu ya. Jadi fokuskan sebagai alat bantu saja. Yang keempat, pastikan data-data ini terjaga dengan baik, disclosure. Jadi data penelitian Anda itu merupakan rahasia. Jadi jangan sampai AI mempelajari data teman-teman kemudian bisa AI sebarkan. Nah, bagaimana promptnya? Kita akan belajar di sini sekarang. Yang pertama, pastikan Anda menggunakan project di sini ya. Tesis project yang sudah kita buat di video tutorial menggunakan ChatGPT. Kemudian bisa kita gunakan new chat. New chat di sini berarti kita akan mengupgrade ataupun membedakan memori ya. Karena kan untuk chat di sini kita fokus pada penggalian ide dalam menyusun tesis. Pada di sini kita akan fokus pada masalah penelitian. Nah, kalau misalkan kita memilih new chat di sini, berarti kita juga akan mengupgrade atau menambah ide terpisah dari dua chat itu. Nah, untuk yang pertama yang harus dipahami, kita ini akan menggunakan rumus penggunaan AI di sini. Jadi, kita harus posisikan dulu. Kita mau menjadikan ChatGPT sebagai apa? Nah, di sini kita bisa tulis atau bisa kita ketik bahwa kita ingin menjadikan ChatGPT ini sebagai misalkan sebagai teman berpikir atau asisten akademik. Halo, misalkan Anda adalah teman berpikir atau brainstorm yang menjadi asisten akademik saya dalam menyusun tesis. Buat detail ya teman-teman. Anda memiliki background dalam menyusun tesis di bidang teknologi pendidikan. Buat sedetail mungkin. Kalau misalkan Anda ingin fokuskan bidangnya dalam ranah AI misalkan, di bidang pembelajaran.
Nah, sekarang fokuskan pada konteks, yaitu menjelaskan situasi akademik yang sedang dihadapi. Misalkan, sekarang saya sedang menyusun tesis Magister Teknologi Pendidikan. Kemudian, Anda langsung fokuskan tugas apa yang akan Anda berikan kepada AI. Silakan buat atau susun gitu ya, 5 alternatif fokus masalah penelitian yang saya minati, yaitu dalam ranah AI dan pembelajaran. Lalu, Anda harus fokuskan AI. Dalam arti, kita berharap apa nih? Output apa nih yang dihasilkan AI? Misalkan outputnya adalah, ini akan menghasilkan format jawaban yang Anda harapkan ya. Sajikan dalam bentuk tabel. Dan kita harus buat batasan nih. Jangan buat paragraf, tapi fokuskan pada hasil. Misalkan Anda ingin membuat poin-poin apa saja, ramuan apa ya, hasil-hasil, misalkan fokus masalah, tujuan, dan rasionalisasi kenapa saya harus memilih topik tersebut. Kalau kita send, nah hasilnya kan karena kita request tabel, maka dia akan hasilkan tabel. Nah, lihat. Kenapa dia tidak memberikan follow up bantuan di sini? Karena kita tidak meminta ChatGPT untuk memberikan follow up bantuan. Ini akan tergantung dengan prompt yang Anda susun. Berarti dia paham nih kenapa kita tidak perlu misalkan follow up bantuan di sini. Nanti kalau misalkan Anda ingin menambahkan, kalau misalkan Anda ingin ChatGPT menghasilkan follow up bantuan, silahkan Anda prompt lagi. Setelah Anda memberikan jawaban, silakan tambahkan juga follow up bantuan yang bisa saya pilih. Gitu. Jadi dia tuh akan menghasilkan request atau prompt dari apa yang kita inginkan. Nah, iya kan? Seperti itu ya teman-teman. Jadi silahkan dicoba. Kalau misalkan memang belum sesuai ataupun misalkan hasilnya tidak sama akuratnya dengan ini, balik lagi disclaimer bahwa ChatGPT yang mungkin Anda gunakan atau akun yang Anda gunakan itu adalah sudah memiliki memori sebelumnya, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.